Kenapa sih lu tadi jodoh? Emang lu hidup sini nggak bisa? Sepian gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi netizen, nah cakep dah. Ada cewek ke rumah Aye, datangnya lon. Ada cewek ke rumah Aye, datangnya sama ajudan. Nah, tayang lagi di acara Aye di Bengkel Hukum Bang Randa. Keko. Oke, hari ini saya kedatangan satu bintang tamu yang ganteng, yang idaman para wanita karena baru aja jadi duda. Nah, dudanya udah resmi dan tentunya banyak juga janda yang ngantri. Langsung aja kita kenalan sama bintang tamu saya. Halo Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua kemarin ketemu cewek, Hah? cantik geget. Nah ini sekarang ketemu cowok ganteng, gua ngerasa kesaing gitu. Bang Randa juga ganteng kok. Bisa. Iya, gue sih emang takdirnya emang begitu, Ki. Oke, silakan Bang Kris Hatta. Gue manggilnya bro aja kali ya. Iya, bro aja Lu lah. kan nggak lebih tua dari gue kan? Enggak. Nah. Abang berapa umurnya? 38. Oh iya, beda dikit lah sama aku. Dikit ya? Oke, jadi kedatangan tamu Kris Hatta. Yap. Gimana Kris kabarnya? Kabarku baik. Sebenarnya panggilan lu Kris atau Hatta sih? Kalau manggil gua Kris itu berarti teman kecil. Temen kecil. Tapi kalau gua dipanggilnya Hatta, berarti itu teman di saat gua udah kerja Oh, gitu. berarti sama kayak gua. Kalau orang manggil Ramdan berarti orang baru. Oke. Kalau manggil Alam berarti orang lama. Orang lama. Hmm. Kok beda jauh Ramdan sama Alam? Kan Ramdan Alamsyah. Oh, nama panjangnya itu ya. Oh, mohon Iya. maaf. Lu gimana kan gua pengacara terkenal. Oh iya, maaf. Gimana sih lu? Lupa gua. Gimana nih? Bedanya apa yang bedanya sama Bang? Apa? Bedanya sama Bang apa tuh? Ya beda ganteng gua dikit. Aja. Oke, gimana Kris sekarang? Ya. Kesibukan? Kesibukan aku cuman ya ada bawain acara reality show gitu, bagi-bagi duit 12 juta rupiah. Kaya dong lu. Lumayan lah. Bagi gua dong. Ada bos kita yang lebih kaya, tenang aja. Oh, bapak itu. Iya, bapak itu. Sama bos gua juga itu. Iya. Satu bos kita. Terus selain kegiatan Selain kegiatan Syuting? Ya paling pacaran itu harus. Udah lo. Sampai siapa Bang? Nah, lo. Kepo. Udah. Udah. Terus sama si Yang mana? Haha itu udah kelar. Oh, udah kelar itu. Udah. Udah. Bener tuh. Selesai udah. Waduh. Selesai. Terus Kenapa ya? Nggak bahas ke situ kan? kagak juga sih. Ya, jangan sampai lah. Habis gimana ya? Ya kalau gua dengar kemarin ya kan gimana ya? Ya turut prihatin sih, Bro. Tapi lo salah satu cowok yang punya mental baja juga sama kayak si Piki no. Dalam. Iya. Oke. Terus kemudian lo dengar cewek yang kemarin kan udahan tuh. Iya. Sekarang yang baru nih. Iya, ada. Gimana ceritanya? Orang mana? Orang Manado. Oh, Manado itu suka pesta. Iya, tapi dia nggak. Cantik-cantik. Ya cantik iya. Sama gua beda 10 tahun. Tahu, 10 tahun bedaan tua dia. Lebih muda dong. Muda Bang. dia? Oh, gua kayak ke teman gua, demennya yang tua. Oke. Terus kemudian Ini juga aku mau cerita ke Bang Ramdan nih. Ini masalah rumah tangga sih sebenarnya, Bang. siap. Ya. Aku dulu pernah berumah tangga. Ya. Tapi untungnya pas gua dulu pisah, gua kan nggak punya apa-apa nih, Bang. Coba kebayang nggak kalau misalnya banyak yang gue punya nih harta, ya kan? Pisah, pasti kan ada dong yang namanya bagi-bagi gitu lah ya. Ada kan, tuh harus kan? Wajib. Saya mau tanya, kalau harta itu 100% ke pihak laki-laki, apa penyebabnya? Apa ceweknya yang salah? Mau cewek salah, mau cowok salah, tetap harta harus bagi dua, apa gimana? Begini, Bro. Jadi kalau dalam porsi hukum kita berbicara pada tataran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, itu perkawinan, ya. Itu pertanyaan ente. Nah sekarang sebelum gua jawab, sebelum gua jawab jangan kemana-mana dan kita kembali lagi nanti di Bengkel Hukum Bang Ramdan. Keko. Oke, balik lagi ke acara Aye Bengkel Hukum Bang Ramdan. Ya sekarang saya jawab pertanyaan dari Brother Kris. Tadi pertanyaannya apakah saya nggak punya harta dan gimana sih Bang kalau memang harta apakah di cowok semua kalau punya atau ke cewek semua?
Sebenarnya begini, kalau secara gonogini itu tergantung perjanjian di awal. Tergantung di perjanjian di awal. Jadi kalau secara hukum, yang namanya gonogini kudu dibagi dua. Apa tuh gonogini? Harta yang didapat selama Pernikahan. Jadi selama itu nikah di luar harta waris ya. Kalau lo dapat warisan itu beda, itu nggak bisa dibagi sebagai harta gonogini. Oke. Nah, kemudian kalau memang harta itu didapat selama pernikahan baik oleh yang perempuan, istri maupun yang laki-laki, secara hukum wajib dibagi. Oke. Terlepas lakinya salah atau bininya yang salah, itu wajib dibagi dua, alasan apapun. Oke. Itu wajib dibagi dua. Bener. Bersumber dari penghasilan istri, penghasilan suami, di luar daripada waris. Kalau Betul. waris dari misalkan lu bangun rumah, duitnya dari warisan bapak, Iya. dibagi sama orang tua tuh, nggak bisa dibagi sebagai harta gonogini. Walaupun udah menikah. Sudah nggak masalah. nggak masalah. Jadi misalkan dalam pernikahan orang tua meninggal terus lu dapat warisan, terus lu bangunin rumah, gitu kan, lu beliin rumah, nah itu bukan bagian harta gonogini, tapi itu tetap harta waris. Siapa yang berhak? Anaknya nanti, istri nggak berhak. Betul. Oke. Kecuali pernikahannya itu meninggal salah satunya atau si istrinya meninggal atau si suami yang punya harta warisan itu meninggal, itu termasuk bagian dari pewarisnya. Jadi bukan gonogini. Kan cerai itu ada beberapa kategori. Cerai yang memang pada saat cerai hidup dan cerai mati. Jadi harta pembagiannya itu masing-masing versi. Ada harta gonogininya dulu baru diwariskan. Ada yang kemudian murni dari gonogini yang dihasilkan dari pendapatan atau penghasilan dari selama menikah, begitu. Nah, kalau yang secara undang-undang itu diatur, kalau yang Islam diatur di kompilasi hukum Islam ada juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan, itu semua lengkap ada di sana. Kalau yang non-Muslim biasanya diatur di BW. BW itu apa? BW itu hukum perdata umum. Gitu loh. Jadi kalau yang Islam dikhususkan, kalau yang non-Muslim itu ada di sana. Ada keturunan Tionghoa, agama-agama di luar Islam diatur di sana. Begitu. Berarti ceritanya. selama ini mindset orang-orang tuh salah ya. Kalau misalnya gua nggak bisa cerai karena gua nggak bisa pisah karena ini posisinya gue yang salah. Terus kalau misalnya posisi gue yang salah, anak ntar nggak bisa ke gua, harta ntar nggak bisa dibagi. Ini mindset orang-orang yang salah gua itu. ajak. Dan itu memang banyak. Banyak Itu yang salah ya? kejadian. Banyak kejadian, banyak yang kedatang ke gua misalnya, "Bang, saya mau gugat suami saya, tapi saya takut tidak kebagian harta." Loh, kenapa? Dikuasain Bang sama dia. Pertanyaannya, harta itu didapat selama nikah nggak? Selama nikah. Jadi ketika selama nikah, persyaratannya satu itu, selama pernikahan, baik itu di atas namakan istri maupun di atas namakan suami, baik yang salah laki-laki maupun yang salah perempuan, wajib bagi dua. Jadi ada kekhawatiran itu banyak bos. Ya? Mindset ada juga memang, "Bang, saya istri saya udah dianiaya, terus kemudian saya udah udah nggak betah, tapi saya takut ngegugat karena takut nggak dapat harta." Banyak juga yang suami membodoh-bodoh istri begitu banyak. Iya. Atau sebaliknya, suami juga banyak yang ditakut-takutin sama istri. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Nah, terus cara pembagian tuh memang harus 50-50, apa 70-30 atau 60-40 nih? Begini, kalau pembagian harus dibagi dua. Ini contoh kasus nih, Bang. Iya. Ada waktu itu ada TV. Ini klien bener. Gua tahu siapa orangnya itu. Dia nggak mau dijual, dibelah bos TV-nya. Iya, gua tahu ya. Ya kan ada kursi dibagi, sisanya ada yang 3 kursi nggak apa-apa dibelah. Dia nggak mau jual, dibelah, dibagi. Memang itu yang benar. Gitu. Jadi kalau memang TV dijual, ya udah bagi dua hasilnya. Kalau dia nggak, gua nggak mau dijual. Nah, ya udah lu potong aja begitu. Bener-bener digergaji bagi dua. Lah berarti itu pelampiasan sakit hati dong sebenarnya. Ya bisa, tapi kalau bicara hukum sah nggak masalah. Yang penting TV bagi dua karena ini kan dibeli dasarnya dari. Oke. Tapi bisa nggak sih alternatif lain, misalnya contoh gua mau beli mobil, tapi di situ posisi gua sudah merit ya bang ya. Tapi gua nggak mau pakai nama gua, pakai nama staff gua kek atau nama siapa kek yang dari jauh-jauh. Orang itu mobil punya dia kok, itu bisa nggak menjadi alternatif? Selama mampu dari gunung gini. Harta dibedain lagi tuh, ada harta bergerak, ada harta tidak bergerak. Kalau rumah kan sulit. Iya. Tapi kalau mobil, selama dia bisa menguasai, ternyata namanya dia BPKB-nya ada di lu, misalnya kita sama istri. Lo pegang BPKB-nya, tetap aja tuh gua rasa itu punya lu. Karena itu visitornya, orang yang memegang, yang menguasai gitu. Jadi harta banyak,
Ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak, perhiasan dan sebagainya. Itu semua wajib bagi dua. Wajib bagi dua. Wajib bagi dua. Berarti sebelum merit cari uang sebanyak-banyaknya dulu ya. Nah gini ada juga pemisahan harta bro. Misalkan nih, lo udah cerai kan, punya pengalaman buruk terhadap kehidupan percintaan. Iya. Sebelum nikah, lo kan udah punya bawa harta nih. Misalkan Betul. udah sekarang lo YouTube lo bagus, terus kemudian acara lo bagus, lo bisa beli rumah. Sebelum menikah, lo bikin perjanjian pranikah. Harta gua. Nah, itu yang lebih aman. Itu terjadi dan selalu dilakukan sama orang-orang kaya banget. Iya. Yang sebelum merit jangan sampai dicampur-campur hartanya. Iya. Nah, itu lu Gua bisa sempet mikir tuh, kayak ya, mending begitu, bro. Mending begitu ya? Mending begitu kalau lu punya duit. Iya. Oh, ini gua duit banyak tabungan daripada tadi aku ya Iya kan. benar. Tapi kan cewek udah mikirnya gini. Lu apa-apaan lu udah kasih surat beginian, berarti lu udah berpikir bakal cerai sama gua dong. Nah, Itu gimana kalau misalnya ada cewek berpikiran kayak gitu, tapi ada nggak kaitannya sama hukum bang? Kalau misalnya kayak gitu? ya itu ada. Karena di dalam undang-undang dijelaskan pemisahan harta itu boleh. Tapi banyak juga yang salah kaprah. Setelah mereka nikah, baru bikin perpisahan harta itu nggak bisa. Selama pernikahan belum diatur, sebelum ada ikatan pernikahan, di depannya dibuat. Kalau memang pada saat perjalanan dibuat pisah harta, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Coba bang, ada nggak tips nih buat aku kan? Aku pengen dong nikah lagi nanti. Iya. Yang kedua, yang Dua pertama kali. udah. Ya, yang kedua Bini kali. dua. Enggak. Kalau mau bini dua saya nggak nikah di Indonesia bang. Kenapa? Nikahnya di Rusia aja. Karena pemerintahnya mewajibkan. Oh gitu. Di sini juga bisa kok. Tapi kan tidak diwajibkan. Wajib bagi Di orang Rusia tua. tuh diwajibkan dan ditanggung lagi biaya Pemerintah. hidupnya. Iya, cakep gak tuh? Gimana kalau kita pindah jadi warga negara sono? Tipsnya gimana bang? Jadi gini, Supaya kita aman, rumah tangga adem, ekonomi baik, istri juga makin sayang sama kita. sebenarnya gini bro, banyak yang namanya orang-orang terpublish kayak lo dan kawan-kawan. Sebelum nikah, kita samakan dulu yang namanya perspektif pemikiran. Lo mau berumah tangga versi orang normal atau hanya sebatas versi lo ganteng, lo terkenal, gue terkenal. Kan gitu. Ini harus diyakinkan dulu dari hati karena pernikahan itu sesungguhnya kan membangun bahtera, membangun perjalanannya panjang. Nah, kalau kita hanya perspektif pendek, oh ini mumpung lagi terkenal, gue kawinin dia, gue bisa sama, itu udah nggak akan pernah bisa berjalan secara murni. Yang kedua, kalau memang mau dipisahkan harta sejak sebelum nikah, lu pisahin, jangan lu campur. Jadi lu kerja, bini lu kerja, nanti ada kesepakatan rumah tangga tetap lu biayain kewajiban dan sebagainya. Iya. Tapi kalau bicara harta-harta tertentu, lu udah pisah. Jadi lu nggak khawatir nanti bini gua selingkuh lagi, ya kan, ditinggal lagi, ya kan, nasibnya kesian. Iya nggak? Udah, Udah kelar ya? situ. Nah, nanti lu ditinggalin lagi, kan gitu. Maka lu bahkan bilang, dia mah nggak punya modal apa-apa, ya nggak? Ya nggak apa-apa. Jadi, Sedih gua. apa namanya, disiapkan sebelum sesuatu itu terjadi. Oh iya. Makanya tugasnya ada dua, lu bisa ke pengacara, tanya yang namanya pengetahuan hukum. Itu penting. Betul. Apalagi kalau langsung hire Ramdan Alemsyah. Itu wajib. Jadi nggak perlu kontrak sama gua. Berarti lu berdoa gue itu dong. Oke, nah bro nih, gua ada punya artikel, coba lu lihat nih. Gua juga penasaran nih, pengen nanya sama lu. Kita lihat artikelnya. Oke. Jumlah harta Kris Hatta yang ludes gara-gara kasus melibatkan Hilda Fitria dan Billy. Oh iya. Jumlahnya banyak. Banyak bang. Serius lu. Serius bang. Lu banyak bayar pengacara atau gimana? Lu kenapa nelfon gue sih? Belum kenal, baru kenal hari ini. Gimana? Bener itu artikel itu bener? Bener itu bang. Abis bang. Usaha gue, car wash sama kopi shop bangkrut. Rumah gue yang di Cibubur kejual. Terus Itu rumah Bono gini apa rumah lu sendiri? ya rumah gue sendiri dari sebelum merit emang udah ada, punya. udah Terus? dicicil gitulah. Terus tabungan gue habis. Yang gue ada lakukan program jangka panjang gitulah sama salah satu bank itu habis. Udah itu mobil gue satu kejual, yang mobil minibus jual. Utang ada. Banyak nambah. Ada tapi nggak banyak ya. Tapi lumayan lah di saat kita lagi susah, pasti uang itu akan berasa banget lah kayak gitu. Iya, pokoknya amburadul banget deh. Ya akhirnya Dan itu gara-gara perempuan ya?
Iya. Sebenarnya kalau cuma satu kasus aja, gua nggak sampai segitunya bang. Segitunya. Ini karena dua nempel, Barengan. bertubrukan, cuma selang 20 hari, jadinya kayak bertubi-tubi gitu. Iya. Dan apalagi kan kasus gue sama mantan istri ini kan udah 3 tahun ya. Dari perdata, pidana, akhirnya lanjut lagi pidana kasus kedua kan. Akhirnya jadi Lu including. ngapa sih nggak ketemu aja gitu duduk bye-bye? Itu kan daripada lu ribut-ribut, duit habis ya kan nggak karu-karuan kesianan juga. Bener nggak? Nah, mending lu kasih nih tuh. Kompor Saya baca-baca. Ya kalau di medianya baik mah pasti mau duduk baik-baik bang. Cuman kan di sini kan dari medianya aja kan respon dia sama gue kan nggak bagus. Padahal lu kan udah pernah bareng tuh. Iya. Berapa tahun sih nikah? 2 tahun. Tuh, 2 tahun. Udah pernah tidur bareng satu rumah. Ya kan, udah pernah mandi bareng. Artinya kan bisa dong Bisa ngomong. kali. Bisa kan ya? Bisa. Nah, daripada lu ribut tuh akhirnya berapa banyak tuh habis. Rumah habis, kopi shop habis, tempat cuci mobil habis. Tapi besok insya Allah bos, kalau lu punya hati yang baik, dibuka lagi. Amin. Iya dong, karena apapun yang menjadi ketetapan Allah, ya nggak? Itu adalah yang terbaik buat lo. Oh iya benar-benar. Iya, kita harus mikirnya gitu. Jangan melihat tuh habis besok. Sekarang udah nambah lagi kan? Ya lumayan lah. Rumah udah ada, Ya. mobil udah ada lagi. Mobil masih ada sisa 1, untungnya masih bisa dipertahankan. Program TV jadi lancar. Lancar. Nah, YouTube udah mulai banyak. Lancar. Nah, kan betul. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua nih ada artikel satu lagi. Apa sih itu? Ya. Raba-raba pinggang model seksi, Chris Hatta eksploitasi tubuh wanita. Waduh. Ini bagaimana nih? Masuknya di artikel itu lagi. Nah, Serem amat ya, tuh. Enggak, karena netizen pengen nanya, bro. Iya benar. Tapi gue nggak nyangka lu bisa masuk artikel di Lu ngerabanya portal bagaimana? online itu. Ya Allah, cuman gini doang lo yang Asik. gitu doang. Prakteknya. Sekali gua, jangan dah. Sebenarnya bukan ngeraba sih kayak itu sebenarnya bang ya tuntutan gua untuk harus bersikap kayak gitu karena ada iklan masuk di channel gue. Oh. Gitu. Kalau kita nonton video itu secara full ya itu tuh di belakang tuh ada iklan. Ada iklan. Itu bagian daripada program. Iya bagian dari iklan yang masuk dan Emang kudu begitu? ya pokoknya Chris Hatta harus bareng model cewek seksi itu doang. Oke. Nah di mindset gue cewek seksi mau gimana ya? Pasti kan harus keindahan dia kan yang harus ditonjolkan. Nah makanya. Tapi seksi kan nggak harus badan, bro. Cerdas, pemikiran tuh seksi buat gua, nggak tahu buat lo. Oh, kalau Nggak buat tahu juga gua, buat iklan. kalau buat gue seksi itu harus yang mengakui pasangannya. Itu seksi nggak tau gue itu. Iya benar. Berarti lu 2 tahun udah akuin. Nasib buruk. Ya udah, gue hanya sebatas itu aja bang. Bukannya gue harus meraba-raba gitu. Toh juga kalau udah cut, udah gue sama dia lulu gue. Ntar pas sudah mau Tapi baik-baik. action, iya baik-baik. Orang dia juga setuju kok. Ada persetujuan. Ada persetujuan. Artinya kalau persetujuan kan bukan bicara tentang pelecehan. Betul. Ada eksploitasi. Sebenarnya bukan eksploitasi juga, kecuali eksploitasinya kayak macam mana gitu. Benar. Kalau memang itu bagian daripada tujuan iklan dan dia juga menikmati uangnya juga kan. Iya. Jadi sama-sama ada kebutuhan di sana. Betul. Konteksnya adalah konten, Betul. kebutuhan konten. Kebutuhan konten. Paham? Oke bro, kalau dari keinginan lu sendiri bro, bagaimana terhadap diri lu ke depannya? Gue kedepannya ya gue mau semuanya udah clear. Udah itu gue menemukan jodoh gue lagi. Kenapa sih lu tadi jodoh? Emang lu hidup sendiri nggak bisa? Kesepian gue. Hah? Gue kesepian bang. Nah kan maksudnya ada boneka banyak. Maksud lo? Iya, lu beli di online ada bro. Oke lanjut terus. Ya, gue tuh kesepian di rumah. Ya rumah nyaman tapi kalau nggak ada penghuninya nggak ada yang penghuninya nggak enak. Itu sih kedepannya masalah selesai. Terus ketemu dengan jodoh gue, udah itu ya gue fokus kerja pulang gitu aja. Karena gue orangnya nggak yang gitu-gitu kok. Mungkin kalau dilihat dari luar ya, looknya sama kayak Piki dah. Orang bilang wah nih Piki nih, wah laki nggak beres looknya, tapi orangnya aslinya kan iya, biasa. gue lebih satu juga udah cukup kok. Cukup ya? Satu cukup, tak Tuhan kasih satu bilang ya Allah nambah lagi dong. Oke, mudah-mudahan apa yang lo menjadi keinginan lo terkabul dan pesan gue satu, tetaplah berbakti sama orang tua. Iya. Benar nggak? Itu penting bos. Kunci keberhasilan salah satunya itu. Baik sama orang tua, ketika kebaikan lo ada di orang tua, maka akan tumbuh kebaikan di luar
daripada itu. Yes. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Baik, oke kalau gitu, brother. Ya. Terima kasih udah hadir dan tolong lu bantu promosiin channel gue juga. Oh iya. Ntar gue kapan-kapan gue collab sama lu ya. Boleh Nah, boleh bang. Dan udah ada datang di acara gue. Mudah-mudahan lu bisa dapet jodoh yang baik, rezeki lu tambah. Amin. Ya kan, yang istiqomah di jalan kebenaran. Yang lalu sudah menjadi yang lalu, tapi lu sedang sekarang menatap masa depan yang lebih baik. Dan untuk teman-teman para netizen ataupun audiens yang ingin nanya masalah hukum apapun, lo boleh komentar di bawah di kolom komentar. Boleh lu juga tanya pertanyaan, lu boleh juga masukin nomor telepon, nanti tim kita akan telepon juga permasalahan lu. Kita bantu selama mampu, kita akan memberikan advice terbaik. Dan jangan lupa channel kita supaya bisa lebih menyebar edukasinya, silakan like, share, dan juga subscribe di channelnya VIP Entertainment. Mudah-mudahan channel ini menjadi channel yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Saya terima kasih. Amin. Sampai ketemu di Bengkel Hukum Bang Ramdan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya,